Halo teman-teman, kembali lagi di channel favorit kalian. Pernah nggak sih teman-teman, kalian merasa seperti tikus dalam roda? Lari, 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 tapi nggak maju-maju ya. Capek setiap hari, lembur jadi rutinitas, tapi gaji mentok di situ aja. Angkanya nggak berubah ya. Promosi seolah cuma mimpi. Sementara beban kerja malah makin menumpuk nyaban hari. Lu kerja keras tapi hidup lu nggak terasa berhasil, stuck ya. Itu bukan salah teman-teman ya, itu karena selama ini lu mungkin terjebak dalam ilusi kerja keras. Nah makanya di video kali ini, dalam serial ini kita akan bongkar bersama mengapa kerja keras saja itu tidak cukup teman-teman, bahkan ini ilusi ya. Kenapa dan bagaimana beralih ke kerja efektif ya, benar-benar mengubah hidup teman-teman. Ini bukan teori motivasi biasa ya, tapi panduan praktis untuk teman-teman keluar dari siklus kelelahan yang sia-sia. Jadi simak sampai selesai. Mari kita lihat kenyataan dulu nih teman-teman ya. Pahitnya itu kerja keras tuh kayak gimana ya, pasti teman-teman ngalamin ya. Lu adalah pahlawan kesibukan dari pagi sampai malam, inbox penuh, WA chat grup penuh, meeting back to back ya kan, tugas menumpuk. Lu bangga karena sibuk, berarti produktif. Tapi di akhir hari lu bertanya, apa yang sebenarnya gue selesaikan sih? Gue ngejar apa sih segininya gitu. Lu terjebak toxic productivity, itu namanya. Scroll medsos, lihat orang seperti biasanya mengerjakan segalanya, side hustle, workout, masak makanan sehat. Lu merasa kurang cepat, kurang gigi, dan akhirnya memaksakan diri lembur untuk mengejar ketinggalan yang ilusi. Hasilnya apa? Burnout. Lu capek, mudah capek, mental lu capek ya. Capek fisik, mental kosong, kreativitas mandek ya kan, nggak dapat intuisi, hubungan sosial bahkan terbelengkalai ya kan. Dan yang paling menyakitkan lagi, hasilnya tidak sebanding dengan pengorbanan lu. Aduh, pahit banget kan. Itu adalah ilusi teman-teman, ilusi kerja keras yang terlihat tapi tidak bermanfaat dan justru bikin lu kelelahan untuk tujuan besar lu. Kabar baik ya teman-teman, bagaimana kalau misalnya gue beritahu kalian ada cara lain ya, bagaimana jika dengan waktu yang sama bahkan lebih sedikit lu bisa menghasilkan output yang lebih berkualitas ya, bahkan diri lu nggak mudah capek ya, lebih dikenali atasan juga, dan membuka jalan untuk penghasilan yang lebih baik lagi. Itu yang disebut efektivitas. Ini bukan tentang seberapa banyak tenaga yang lu keluarkan ya, tapi seberapa cerdas lu memanfaatkan otak lu untuk mengarahkan tenaga itu. Ini adalah pergeseran pola pikir dari how can I work more menjadi how can I work better ya teman-teman ya. Jadi simak sampai selesai dan simak sampai paham nih teman-teman ya. Bagian satu nih. Mengapa kita terjebak ilusi itu kerja keras? Pertama, kita harus akui dulu budaya kita sering memuja orang-orang yang giat kerja keras, lembur dari pagi sampai malam, itu dianggap dedikasi. Tapi ini jebakan justru teman-teman, yang sampai kalian kena jebakan yang terus terulang. Yang pertama, kita memfusi aktivitas dengan pencapaian. Membalas 100 email, 100 pesan WhatsApp adalah aktivitas. Menyelesaikan satu proyek strategis yang berdampak pada pemasukan perusahaan adalah pencapaian. Mana yang lebih bernilai ya kan? Kalian bisa nilai sendiri. Yang kedua, kita takut terlihat tidak sibuk. Di banyak kantor seolah-olah pulang tepat waktu adalah dosa ya. Mau kemana sih lu pulang cepet-cepet gitu. Itu toksik ya teman-teman ya. Jadi kita mengisi waktu dengan tugas-tugas kecil membuat kita terlihat sibuk, padahal itu mendorong kita tidak maju. Yang ketiga, kita tidak tahu prioritas. Nah ini skala prioritas ya. Semua terasa penting dan mendesak, akhirnya kita memadamkan api satu persatu. Masalah kecil, tapi tidak pernah membangun sistem pemadam kebakaran, solusi yang strategis. Lalu bagaimana bang cara kerja efektif?
Nah, ini 3 pilarnya. Pilar pertama, fokus pada hasil, bukan kesibukannya teman-teman, hasilnya gitu. Tanya pada diri lo setiap pagi, apa 1-3 hal yang jika selesai hari ini akan membuat hari ini sangat produktif, ya. Itu prioritas utama kalian, ya. Segala hal lain adalah noise atau gangguan, ya. Teknik time blocking sangat mujarab, sangat worth it, ya. Blokir waktu di kalender khusus untuk mengerjakan prioritas itu dan anggap itu sebagai janji yang tidak bisa diganggu gugat gitu. Jadi komitmen sama yang 3 hal apa yang lo ingin kerjakan di hari ini. Pilar kedua, kuasai seni memilih, ya. Hukum Pareto itu sangat berlaku teman-teman, ya. 80/20 itu sangat berlaku. 80% hasil lo berasal dari 20% usaha lo. Identifikasi 20% tugas yang paling berdampak itu dan belajar untuk berkata tidak untuk meeting yang tidak perlu, tidak untuk tugas yang bisa didelegasikan, tidak untuk permintaan yang mengalihkan lo dari prioritas itu, karena lo bukan mesin printer yang bisa mencetak apa saja, ya. Jadi gitu, ya, prioritaskan. Pilar ketiga, optimalkan energi, bukan waktu. Energi orang itu kapasitasnya beda-beda teman-teman, ya, termasuk kalian, karena kalian bukan robot. Ya, performa terbaik lo ada di jam-jam tertentu. Ada yang pagi, ada yang malam, ada yang siang, ya kan. Itu adalah jam biologis puncak kalian. Jadwalkan tugas tersulit dan paling membutuhkan konsentrasi di jam itu. Lindungi jam tersebut dan istirahatlah, itu bukan kemalasan. Itu adalah recharge, ya, mengisi daya energi itu. Kerja maraton 4 jam dengan pikiran blur kalah hasilnya dengan kerja fokus 90 menit dan diikuti istirahat 15 menit. Ya, efektivitas energi itu penting. Ini bukan perubahan instan teman-temannya, tapi ini bisa dimulai sekarang dan selalu direpetisi dan konsisten, ya. Yang pertama, audit aktivitas 3 hari. Catat apa saja yang kalian lakukan setiap harinya. Lo akan kaget melihat berapa banyak waktu yang terbuang yang rendah dampaknya. Yang kedua, rencana harian berbasis prioritas, bukan to-do list, ya. Setiap malam atau pagi tentukan maksimal 3 prioritas hari ini. Selesaikan itu dulu sebelum membuka email atau media sosial, ya. Lalu yang ketiga, praktik deep work. Singkat, ya. Mulai dengan blok waktu fokus 25 menit tanpa gangguan, matikan notifikasi, setelah itu istirahat 5 menit. Itu disebut teknik Pomodoro. Latih otak lo untuk fokus kembali, ya. Ini emang perlu dilatih, ya, perlu dibiasakan. Yang keempat, komunikasikan atasan atau tim. Daripada bilang saya sibuk, coba katakan saat ini fokus saya pada proyek A yang dideadline-nya untuk hari Jumat, dan juga memastikan impact-nya adalah hasil X, misalnya gitu. Apakah tugas B ini bisa kita prioritaskan setelah Jumat, atau adakah cara lain yang lebih efisien? Ini menunjukkan kesadaran strategis lo, ya. Jadi simpel lah teman-teman, kesimpulannya adalah, jadi teman-teman, kerja keras itu seperti mengayuh sepeda dengan gigi rendah. Gigi rendah tau kan, kalau misalnya naik sepeda atau naik motor gitu, gigi rendah. Ngedin kan, ya. Keringat bercucuran, kaki pegal, tapi jalan jauh sekali. Kerja efektif adalah memilih gigi-gigi mana yang tepat nih di jalan tanjat, kan gigi berapa gitu misalnya. Mengayuh dengan ritme yang stabil dan sampai di tujuan dengan lebih cepat dan tidak kelelahan. Jadinya kita perlu aktivitas, strategi, efektivitas di setiap harinya. Hidup ini terlalu singkat teman-teman untuk hanya sibuk doang, ya. Jangan sia-siakan itu. Hidup ini untuk menghasilkan dampak, ya. Meraih tujuan dan punya waktu untuk hal-hal dan orang-orang yang kita cintai, ya. Mulai hari ini teman-teman, berhenti membanggakan kesibukan. Mulai banggakanlah kejelian lu memilih di mana harus memusatkan tenaga, energi, dan semua skill lo, ya, tentang hal ilusi kerja itu. Ya, jadi kalau orang yang kena ilusi kerja keras adalah orang yang nggak menggunakan efektivitas kerjanya gitu. Jika video ini membuka mata kalian, ya, selama ini kalian terbelenggu oleh kerja keras, ya,
Langkah pertama yang bisa lo lakukan adalah tentukan satu prioritas utama besok sebelum tidur malam ini ya. Tuliskan dan komitmen untuk menyelesaikannya sebelum mengurusi hal lain. Rasakan perbedaannya, pasti ada perbedaannya ya. Jadi teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya, semoga bermanfaat.